Halo Bang, ini demo apaan Bang? Ini adalah demo deklarasi pernyataan dukungan kepada Anies Anies Baswedan 2024 ya. 2024. Halo semuanya, kita bersalaman. Satu. Turun ke lapangan, nggak pernah ada, apalagi urusan dukung-mendukung, urusan kepentingan politik itu tidak ada. Ini ada pabrikasi oleh oknum-oknum yang memang sudah tersedia anggarannya, harus ada yang namanya aksi-aksi. Pagi-pagi saya mengajak kepada jamaah dan santri mengajak ke Monas. Saya berangkat jam 7 dari lokasi langsung menuju ke lokasi ke Monas. Ini FPI ditarik-tarik kepentingan politik. Kita belum pernah punya sikap seperti itu. Nanti kalau kita ditarik-tarik untuk satu kepentingan politik, nah sikap kita saat ini netral. Dari PA212 urusan sama Anies itu kan selalu melekat memang dari dulu, zaman dari Anies mau mencalonkan jadi gubernur, sekarang pun bahkan urusan Formula E selalu masih bersama Anies hubungannya. Kemudian ada sekarang dukungan terus dibantah, itu kan nggak logis gitu loh. Deklarasi Sang Presiden. Untuk Anies Baswedan. Presiden RI periode 2024-2029. Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. Masa dari FPI, tapi bukan FPI yang lama ya, FPI yang Ribon. Tadi ada itu ya spanduknya FPI Ribon. FPI Ribon. Sejumlah orang yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam atau FPI Ribon mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Senin 6 Juni 2022. Aksi tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah foto memperlihatkan sekelompok orang baju serba putih dan membawa bendera putih dengan tulisan FPI berwarna hijau. Foto-foto ini pun turut dibagikan oleh politikus PSI Muhammad Guntur Romli melalui akun Twitter resminya @gunromli dan pegiat media sosial Eko Kuntadi melalui akun Twitter @_Eko_Kuntadi. Namun baru-baru ini sebuah video yang memperlihatkan salah seorang massa yang ikut dalam aksi dukung Anies Presiden meminta maaf ke Front Persaudaraan Islam atau FPI viral di media sosial. Video salah seorang massa yang ikut dalam aksi dukung Anies Presiden meminta maaf ke FPI itu viral usai diunggah pengguna Twitter DPP_LIP seperti dilihat pada Senin 6 Juni 2022. Dalam video itu, tampak bernama Al-Fatir itu meminta maaf kepada FPI. Ia pun kemudian membeberkan kronologi dirinya hadir di aksi mendukung Anies Baswedan Presiden 2024 yang berlangsung di Monas tersebut. Atas nama Al-Fatir meminta maaf kepada Front Persaudaraan Islam, malam ini saya mengatakan kronologis yang sesungguhnya, ujar Al-Fatir. Ia pun mengungkapkan bahwa awalnya dirinya ditelepon oleh seseorang bernama Edi untuk hadir baca doa di Monas. Fatir pun kemudian mengajak jemaah dan santrinya ikut ke Monas. Malam saya ditelepon oleh Edi disuruh baca doa di Monas. Pagi-pagi saya mengajak para jemaah dan santri ke Monas, ungkapnya. Saat dirinya dan jemaah tiba di Monas, Fatir pun mengaku kaget lantaran ia melihat bendera FPI dibagi-bagikan dari mobil komando. Dia mengaku kaget bendera FPI itu dibagi-bagikan dari mobil komando, sementara dirinya tidak melihat seorang pun tokoh besar dari FPI hadir di lokasi aksi tersebut. Sampai di Monas saya merasa kaget. Kekagetan saya sampai di lokasi tersebut. Di mobil komando ada yang bagi-bagikan bendera FPI, sementara saya tidak melihat tokoh besar FPI berada di lokasi tersebut, bebernya. Lantaran hal itu, pria bersorban itu pun mengaku merasa ditipu dan dibohongi serta diperalat oleh orang yang bernama Edi tersebut. Saya merasa tertipu dan dibohongi dan diperalat oleh orang tersebut, Pak Edi, kata Fatir.
Selain itu, pria yang ikut dalam barisan masa aksi dukung Anies Presiden mengatasnamakan FPI tersebut juga membeberkan bahwa tiap orang jemaah yang hadir di lokasi itu diberi uang sebesar 150.000 oleh orang bernama Edi tersebut. Selesai acara tersebut, maka para jemaah selesai jam 11:30 maka kami pulang. Maka Bapak Edi mengasihkan uang tiap-tiap jemaah itu orang dikasih 150.000. Maka kami merasa dibohongi oleh orang itu, ujarnya. Atas aksi tersebut, lewat keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP FPI membantah aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn tersebut. Ketua Umum DPP FPI Muhammad Alatas menyebutkan ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Beberapa hari sebelumnya, mereka lewat media sosial telah menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan, ujar Alatas yang dikutip dari pernyataannya pada Senin 6 Juni 2022. Menurut Alatas, surat itu dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M. Fahril sebagai koordinator aksi. Menurut Alatas, sejak Front Persaudaraan Islam berdiri, kelompoknya tidak pernah terlibat dalam aksi dukung-mendukung calon presiden 2024 manapun. Dan DPP FPI pun hingga saat ini belum menentukan sikap apapun terkait Capres 2024, tutur Alatas. Selain itu, Alatas menambahkan DPP Front Persaudaraan Islam menyatakan pengurus dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif atau palsu, tulis Alatas. Front Persaudaraan Islam juga menuding adanya operasi intelijen hitam dengan metode fast fact yang didesain untuk memainkan kembali narasi Islamfobia dengan mendiskreditkan elemen umat Islam. Namun intelijen sendiri tidak mungkin membuat gerakan operasi sebodoh ini. Terang-terangan menggerakkan massa dengan mudah bisa dibantah oleh kelompok aslinya jika memang palsu. Intelijen bekerja dalam senyap, diam dan tidak terlalu banyak ketara sehingga publik tidak bisa menyimpulkan dengan mudah. Anggotanya sendiri bekerja diam-diam sambil berbaur dalam masyarakat. Justru ini menjadi pertanyaan besar, apakah mungkin ini kerjaan pihak lain agar tercipta sebuah kondisi di mana Anies Baswedan disolimi, sehingga mendapatkan menarik simpati masyarakat yang lebih luas. Kemudian Legislator DKI Jakarta meminta kepolisian untuk menangkap dalang yang mencatut nama Front Persaudaraan Islam atau FPI untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Pengawas pemerintah daerah itu menilai aksi deklarasi yang dilakukan sekitar patung kuda Arjuna Wijaya pada Senin 6 Juni merupakan tindakan kotor. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Muhammad Taufik mengatakan aksi mereka sangat meresahkan masyarakat. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menganggap deklarasi tersebut merupakan massa liar. Saya meminta polisi mengungkap dan menangkap dalam deklarasi itu sebab sudah dibantah oleh FPI yang sah, kata Taufik pada Senin 6 Juni. Menurutnya, cara-cara kotor ini biasanya dilakukan dari pihak tertentu yang kehabisan akal. Langkah ini dilakukan hanya ingin mengacaukan pemilu yang jadwalnya sudah disahkan oleh DPR. Polisi wajib mengusut tuntas, menangkap dalangnya untuk mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat, ujarnya. Taufik mengatakan dilihat dari potongan video gambar yang beredar, dia meyakini bahwa massa pendemo itu benar-benar bukan anggota FPI. Hal itu bisa diidentifikasi dari pakaian yang digunakan massa aksi perempuan. Berdasarkan foto yang beredar, sebagian perempuan yang mengaku anggota FPI itu berbaju putih dengan bercelana bahan jeans. Bahkan baju putih yang dikenakan itu terlihat baru semua. Mereka ini tidak boleh dibiarkan, harus ditangkap dalangnya karena ini merusak demokrasi, ujarnya. Menantu Habib Rizik Syihab yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Front Persaudaraan Islam atau FPI versi Petamburan 3, Muhammad Alatas yang mendesak aparat hukum untuk mengusut dukungan yang mengatasnamakan FPI Reborn. Pasalnya menurut dia, aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn mendukung Anies Nyapres itu dituding sebagai kelompok tidak jelas. FPI yang bermarkas di Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini adalah FPI yang baru lahir usai Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan pemerintah. FPI Petamburan 3 inilah yang sah versi Habib Rizik Syihab atau HRS. Menurut akun Twitter resminya @dpp_lib, FPI Petamburan 3 menegaskan bahwa FPI Reborn yang menggelar aksi mendukung Anies Baswedan bukanlah bagian dari mereka. Mereka dengan tegas menyebutkan FPI Reborn adalah FPI palsu.
Untuk diketahui, Anies Baswedan memang dekat dengan FPI dan pentolannya dulu. Tapi dengan menciptakan gerakan seperti ini, kemudian dipantau oleh FPI, maka akan tercipta sebuah persepsi kalau Anies Baswedan sedang berupaya dijatuhkan. Biasanya kelompok yang pro pemerintah atau capres yang dianggap sebagai lawan Anies. Masa yang turun ke jalan tadi kalau memang palsu, maka kemungkinan tak akan diketahui apa maksud dan niatnya. Apalagi kalau FPI tidak mengambil langkah hukum, maka ini akan menguap dan menimbulkan suatu kesan kuat bahwa Anies Baswedan dizolimi.